Oke, selamat malam. Nama saya Afrin Awaludin, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika di kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik praktikum mengenai vektor database dan material daur ulang, serta processing data tabular. Topik yang pertamanya adalah di sini toolsnya saya menggunakan Google Colabs dan untuk menyambungkan datanya menggunakan Pinecons. Tantangan dari yang pertama itu material daur ulang sulit dikenali karena tampilannya yang sangat beragam. Material yang sama bisa berbeda dalam hal warna, bentuk, kondisi, dan pencahayaan. Apalagi saat kita memfotonya. Selain itu, latar belakang dan sudut pengambilan gambar juga mempengaruhi tampilan dari visual yang akan dimasukkan ke dalam sistem database. Sehingga material sulit dikenali tanpa pendekatan yang mampu memahami kemiripan visual secara menyeluruh. Ini adalah tampilan processingnya. Yang pertama itu gambar diunggah. Contohnya seperti gambar material daur ulang, seperti botol plastik, kardus, atau kaleng. Setelah gambar diunggah, sistem akan memprosesnya secara otomatis dan masuk ke sistem yang namanya processing. Processing lalu diubah ke dalam bentuk klip atau menjadi vektor. Vektor ini adalah representasi numerik yang menggambarkan ciri utama gambar, seperti bentuk, tekstur, dan material. Lalu masuknya ke dalam indexing. Indexing yaitu penyimpanan yang dimasukkan ke dalam vektor database untuk membuat sistem agar dapat mencari gambar yang mirip dengan cepat dan efisien. Lalu selanjutnya masuk ke dalam vektor database. Di sini gambar-gambar yang sudah dikumpulkan oleh klip dan diproses di indexing, sistem akan membandingkan vektor tersebut dengan data di database. Lalu gambar yang paling mirip akan ditampilkan. Selanjutnya, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya pilih untuk dimasukkan ke sistem database agar dia bisa terbaca di sini. Sini kita apply. Ini dia. Ya, kita apply, dia akan menunjukkan kesamaan. Skor kesamaannya adalah 1.0016, yang berarti si gambar yang botol kaca kedua bersama dengan botol kaca yang ketiga. Semakin sedikit nilainya, semakin dia tidak sama. Di sini adalah program untuk menampilkan gambar. Selanjutnya kita akan bandingkan program yang ini. Kita buat agar si gambarnya muncul dan bisa disamakan dengan program yang di sini. Ini adalah programnya. Skor kesamaan rata-rata adalah 0,7. Hasil pencarian untuk gambar kardus 1 PNG adalah yang hampir sama dari yang pertama
kedua, ketiga. Ini selanjutnya hitam kesamaannya sama. Untuk simulatory score-nya, kemiripan dihitung menggunakan cosine simulatory. Semakin tinggi skornya, semakin mirip gambar tersebut dengan gambar di database. Jadi sistemnya memuat sesuai gambar yang sudah ditampilkan. Ini kenapa tidak sama? Karena sistem hanya menunjukkan gambar yang sama dalam bentuk vektornya. Seperti ada tumpukan kaleng di sini, dia akan memformatnya seperti ini. Jadi tidak semuanya sama. Yang terakhir, penjelasan mengapa pencarian vektor lebih efektif. Yang pertama itu lebih akurat karena mengenali kemiripan visual bukan sekedar nama file. Yang kedua, memahami konteks. Gambar tanpa label tetap bisa dicocokkan. Yang ketiga yaitu dia sistemnya cepat dan scalable, cocok untuk data yang sangat besar. Yang keempat itu dia sistemnya sangat fleksibel, jadi kita bisa menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang memang jumlahnya sangat besar. Kesimpulannya, dengan mengubah gambar menjadi vektor dan menjembatnya di vektor database, sistem dapat mencocokkan material daur ulang secara cepat dan akurat. Teknologi ini mendukung ekonomi sirkular dengan membantu identifikasi dan pengelompokan material daur ulang secara lebih efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke processing data tabular. Di sini data yang saya kumpulkan dari website pemerintah. Ini adalah data mentah yang saya sudah kumpulkan. Di sini data mentah masih mengandung nilai kosongan pada beberapa kolom numeriknya. Yang kedua, skala data tidak seimbang. Yang ketiga, data kategorial masih berupa teks. Yang keempat, distribusi data sangat imbang dan terdapat outlier ekstrim. Dampaknya jika dimasukkan ke dalam model ML. Yang pertama, model dapat error karena nilainan dan data non-numerik. Yang kedua, fitur berskala besar akan mendominasi perhitungan model. Yang ketiga, outlier menyebabkan model tidak stabil dan bias. Yang terakhir adalah pola data sulit dipelajari, sehingga hasil prediksi tidak akurat. Yang pertama itu kita handling mission value kita cari dulu. Ini saya sudah ke data yang pertama, fish fail out of data. Di sini data yang saya ambil dari website pemerintah terdapat nilai kosongnya pada kolom numerik. Jumlah data hilang sedikit, min cukup mewakili nilai umum data, yang terakhir menghindari penghapusan baris data. Tujuannya kita bersihkan adalah untuk menghilangkan nilai kosong agar data dapat diproses oleh machine learning. Kedua, features engineering. Teknik yang saya gunakan adalah standard scalar. Alasannya,
skala data yang saya punya berbeda jauh antara kilo versus rupiah, dan mencegah fitur besar mendominasi fitur kecil. Tujuan menyamakan skala semua fitur numerik agar model data lebih stabil. Selanjutnya adalah encoding data kategori. Tekniknya one hot encoding. Alasan yang pertama adalah data kategori berupa teks tidak bisa diproses secara langsung. Yang kedua, tidak memiliki urutan non-ordinal. Tujuannya mengubah data kategori menjadi angka agar bisa dipakai dalam machine learning. Yang ketiga ada outlier detection. Ini adalah data-data yang sudah diproses dan dibersihkan secara keseluruhan. Asik untuk yang before-nya boxplot. Di sini hasilnya banyak outlier ekstrim terlihat jelas. Ini masih penuh ya. Metodenya yang saya gunakan interquartile rank, yaitu outlier dihapus jika terlalu jauh dari rentang data utama. Sesudah penanganannya atau afternya dia lebih bersih datanya dibandingkan sebelumnya yang masih terdapat outlier yang ekstrim. Di sini di boxplot outlier ekstrim berkurang dan distribusi lebih stabil. Selanjutnya log distribution, yaitu data yang sudah dihitung. Ini adalah rata-rata jumlah sampel dan rata-rata omset yang didapat dari si file CSV tersebut. Hasil sebelum dan sesudah adalah sebelumnya banyak nilai 0 atau kosong, skala data tidak seimbang, ada outlier dan missing value. Sesudahnya di sini terdapat banyak missing value. Sesudahnya adalah dia tak ada nilai kosong, skala data jadi beragam atau seragam. Outlier ekstrimnya dihilangkan dan semua fitur numerik. Kesimpulan dari si workflow data menjadi lebih bersih, stabil, dan siap digunakan dalam equivalent machine learning. Kesimpulan akhirnya adalah cara singkat, metode database memungkinkan pencarian dan pencocokan material daur ulang secara lebih akurat dengan mengandalkan kemiripan visual, bukan hanya kata kunci. Dengan mengubah gambar menjadi vektor, sistem dapat mengenali material meskipun tampilannya berbeda. Sementara itu, processing data tabular mematikan data mentah yang masih kotor dapat dibersihkan dan disiapkan agar layak digunakan dalam analisis dan machine learning. Key takeaways-nya adalah yang pertama itu metode database dan material daur ulang. Yang pertama, mengatasi variasi visual material daur ulang. Yang kedua, pencarian berbasis kemiripan, lebih fleksibel dibandingkan keyword, mampu bekerja tanpa label eksplisit. Yang terakhir, efektif untuk skala data besar, atau dia lebih efektif dengan skala database global. Yang terakhir yaitu pre-processing data tabular
Data mentah perlu dibersihkan sebelum digunakan. Missing value, skala timpang dan outlier harus ditangani. Yang ketiga, encoding dan standarisasi membuat data siap untuk machine learning. Yang terakhir, kualitas data sangat menentukan kualitas hasil analisis. Seperti contohnya yang ada di sini. Kualitas yang kita bisa digunakan akan menentukan hasil yang kita akan peroleh. Ini adalah tampilan dari missing value yang sudah dibersihkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam untuk semuanya.